Alhamdulillah, ba'da basmalah adalah salawat dan salam. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh dengan hikmah, kita masih bisa berkumpul bermuhajah bersilaturahmi di Masjid Al-Hidayah guna dalam rangka pelaksanaan kajian rutinitas, yaitu insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Haji Dr. Rizky Muhammad. Namun tema pada pagi hari ini yaitu dilakukan dengan acara PHBI atau peringati Hari Besar Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibina Karim Nabi Allah Sayyidina Muhammad SAW beserta ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para umat-umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, mempersingkat waktu karena sekarang sudah pukul 5.30. Insya Allah saya akan bacakan susunan acara pada pagi ini, yaitu satu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dikumandangkan oleh anak tangga sekarang, dan saling tilawah akan dibacakan oleh Neng Sena, cucu dari Bapak Sutisna. Acara yang kedua yaitu Ma'al yang akan dibawakan oleh grup Adroh dari Anabiyah Nabawi, grup Nabawi, dan selanjutnya yaitu acara kajian rutin dalam tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Dr. Rizky Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara kita dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran dan tidak ada halangan. Amin. Alhamdulillah walaupun bismillah dalam berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dikumandangkan oleh Ananda Ghosul Alam, dan saling tilawah akan dibacakan oleh Ananda Sena. Kepadanya kami persilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada
dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Alam dan Ananda Sena yang secara berani. Mudah-mudahan bahannya diberikan khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, rahimahumullah, sambil kita menunggu guru kita yang akan mengisi acara pada pagi ini, kita dengarkan yaitu lantunan dari Guru Qasidah Cahaya, yaitu makhluk yang kami silakan. Adroh Cahaya Nabawi. وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأسله القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر المعادي واسلمه وارجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل يا رب صل على محمد نعوذ باسمك الممنع. يا رب صل على يا رب صل يا رب صل على محمد رب
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأزهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجار والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وعد حواليها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا وانتهجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسعد ربها الرضوان المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد الإذن مما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون أيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن
عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز في ذلك شانا وفق أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهنا نقف على برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط لطف من رب السماء ألصى الأذى والهم والأحزان ورأيت ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأبواب بالظهر ما في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام
sallallahu ala Muhammad marhaba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi musyaffa' ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi musyaffa' ya Allah wasqina ya Rabb aghithna ya Allah biha ya hattal yahma ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi musyaffa' ya Allah wakhtimil umra bihusna ya Allah wahsinil uqba wa marja' ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi musyaffa' ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatullahi tarja' madamul husnu tajamma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadul wa alihi wa sahbihi masana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi kepada grup Hadrah Cahaya Nabawi yang telah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW disertai jamaah semua. Semoga salawat kita yang dibacakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan dengan Muhammad SAW dan kita semua amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menginjak acara terakhir yaitu acara santapan rohani yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Habib Muhammad dalam tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada panitia, karena banyak ibu-ibu jamaah yang bawa makanan dipersilakan, dan insyaallah sesudah ini tim vakum karpet disiapkan, jadi tidak boleh yang kotor-kotor ya. Saya sudah ajar langsung divakum lagi yang kemarin siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Bapak Ibu dan Ibu Dr. Diki Muhammad guru kita yang alhamdulillah hadir di kita. Saya ulangi Bapak Ibu dan Ibu yang semuanya kita mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih suatu nikmatan ketiga karena iman Islam dan manusia walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di
masjid yang kita cintai ini dalam rangka merayakan Maulid Muhammad SAW yang alhamdulillah acara ini bisa berlangsung tiap tahun. Jadi untuk kita alhamdulillah tiap tahun kita bisa melakukan. Untuk singkatnya, saya atas nama IKM merasa terharu bahwa sambutan dari Bapak Ibu jemaah sama majelis antusias sekali dalam merayakan acara ini. Terbukti dan cukup banyak undangan yang kita bisa undangan pada hari ini dari Bapak Ibu, mohon nanti Pak Kiai dan bahwa hidangan ini didoakan supaya dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi hikmah daripada Rasulullah sudah pernah saya share di WA, yaitu bisa dibacakan. Mungkin nanti juga ulas lagi sama Pak Kiai. Untuk istirahat waktu, tadi kita dengarkan ibu-ibu yang meramaikan acara ini. Memang acara Maulid Nabi itu identik dengan makan. Ya, saya dulu kalau saya kecil Maulid Nabi ya mulut, dan selalu identik dengan pesta. Namanya perayaan ya biasa pesta soal anak-anak kita. Wakamnya ada yang di kaki, ada yang membawa menambah artis. Saya pernah undang ulang tahun anak dari teman saya di hotel untuk sampai bawa artis, bawa ya luar biasa. Mosok untuk perayaan Nabi kita situ aja, malah ada yang ngomongin kita yang bertahuan. Karena kita sampai disewakan hotel satu orang itu harus tamu bawa artis, bawa teman-teman. Ya, jadi karena kan tiap hari Sabtu diajari pantun, sutikan badan sambil bermunajat. Inilah bulan yang berrahmat, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sarapan pagi makan roti, siangnya makan sushi. Jadikan sholat sebagai obat hati, penenang untuk keadaan emosi. Jangan cakep, tapi catet. Nanti siang makan sushi, catet. Itu ya sushi. Ya, jadi sudah ya. Jadi kita mulai aja. Bahkan sirama rohani dari guru kita. Dari saya teruskan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya boleh. Boleh. Duduk dulu. Sebelum kita mulai pengajian, itu dari mana namanya gurunya? Cahaya Nabawi. Besok lagi sampai tuntas doanya belum dibaca. Ya, dibaca doanya. Yuk kita baca doa Maulid dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تحيي الأشجان اللهم ارحمنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا لإسرائيل قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقطع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واشف وعاف عاجلا مرضانا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجونا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا اغصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini masih ada lagi. Masya Allah. Makanannya belum habis. Oh. Ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau dibagi-bagi begini berarti udah mau selesai. Langsung aja kita selesaiin. Sambil dimakan. Gak apa-apa. Saya dari tadi nunggu mana yang buat saya mana kok datang gitu. Saya kan ngemil dulu gitu kan. Sarapan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua diizinkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur. Wala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da'
purnama telah datang alaina kepada kita semua. Syair ini didendangkan oleh sahabat-sahabat Ansor ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Artinya syair ini nomor 1 itu syair yang sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Dan syair pertamanya adalah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, lalu wajib syukru alaina, wajib kita itu bersyukur. Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban syukur atas kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sunnah takririyah. Apa? Sunnah yang ditetapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu syukuran atas kehadiran baginda Rasul Muhammad. Kalau mau lihat ukuran kehadiran, yang pertama hadir itu apanya? Ya, yang pertama hadir adalah fisik Nabi Muhammad ke dalam dunia ini. Ya, kalau di dalam Garzanji itu apa? Ilharo haqiqatihil Muhammadiyati wa ilharuhu jisman wa ruhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan Nabi Muhammad 2 kali. Yang pertama hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur cahaya, dia yang pertama kali diciptakan nurnya. Lalu yang kedua menghadirkan Nabi Muhammad jisman wa ruhan, jasad dan ruhnya di alam dunia ini. Maka kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebut dengan sebuah anugerah yang maha besar, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Terusin Pak. Halo. Lupa. Apa-apa boleh lupa itu boh. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh, Allah mengulang 2 kali kata sungguh. Laqad, sungguh-sungguh Allah telah menganugerahkan anugerah yang terbesar, anugerah yang teragung kepada orang-orang beriman, yaitu diutusnya seorang Rasul baginda Nabi Muhammad. Makanya Pak, kalau ditanya apa pemberian Allah yang pernah Bapak terima, jawabnya apa? Kehadiran Nabi, istri nomor sekian. Ya Bu ya, suami itu anugerah nomor sekian. Bahkan ada yang suaminya bukan anugerah tapi bukan saya pada mau ngomong rahmat malah musibah. Kehadiran Nabi Muhammad itu anugerah terbesar bagi kita semua. Karena dia anugerah terbesar, maka kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah,
maka yang demikian itu bergembiralah. Ayo, senyum dulu. Gak boleh cemberut meskipun ini tengah bulan. Dia harus bergembira. Falyafrahu, ini perintah. Cara kita bergembira adalah dengan ini, makan-makan ini. Jadi bentuk kegembiraan kita, kegembiraan yang diperintahkan oleh Al-Quran, kegembiraan yang menjadi syariat Islam. Jadi jangan dikira kalau makan-makan itu bukan syariat Islam. Tadi Pak Al-Fitri bilang mulut itu, mulut pakai dal, kelahiran Nabi itu mulut. Apa mulut ini? Sholawatan, dikeluarin sholawatan lalu makan. Udah sholawatan kan? Awas tadi yang belum sholawatan udah ngemil. Kebalik, keluarin dulu baru dapat. Ya, kita itu harus memberi dulu. Nah, maka di dalam Al-Quran pula mengingatkan nih, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, lebih didahulukan daripada orang-orang mukmin terhadap diri mereka sendiri. Suatu saat sahabat Umar ditanya, "Ya Umar, siapa orang yang kamu cintai?" Jawab Umar, "Engkau ya Rasulullah setelah aku." Engkau ya Rasulullah setelah aku. Maka Nabi bilang apa? Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku, jiwaku ada di dalam genggamannya, alias demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai daripada min walidihi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi Umar, kata Nabi, tidak beriman kamu sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri, dan nafsi. Maka kemudian Sayyidina Umar bilang, "Baik ya Rasul, al-ana, sekarang aku mencintai dirimu lebih daripada aku mencintai diriku, daripada orang tuaku, anakku, dan seluruh manusia." Maka kata Nabi menjawab kemudian, "Fal'ana, maka sekarang kamu beriman." Itu artinya apa? Artinya kita harus memupuk, lalu membiasakan anak-anak kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai cinta pertama dan utamanya. Sebagai apa? Cinta pertama dan utamanya. Jangan kemudian Nabi jadi setia. Nah, sederhananya gampang. Sederhananya, kalau kita ulang tahun, makan, traktir, maka di kelahiran Nabi kita harus lebih. Kalau pengajian biasa kan roti, ya. Paling topnya apa? Kalau pengajian biasa Sabtu Ahad, tumpukan kalau ulang tahun ada Bu Teguh. Saya nggak pernah nasi ulang. Wah, berarti pengajian lain ada nasi ulang. Masya Allah. Kenapa pas saya cuma roti? Giliran pas saya ada nasi apa? Giliran maulid, ada buah-buahan, ada macam-macam, ada kopi segala macam. Ini namanya an-nabiyyu aula. Nabi lebih utama. Pak, saya kan kalau ulang tahun saya nggak pernah syukuran.
ya nggak apa-apa, ulang tahun situ nggak usah syukuran, nggak apa-apa. Tapi pas kelahiran Nabi jangan nggak syukuran, jangan pakai itu sebagai dalil, disuruh balik. Oke, nggak apa-apa. Saya kalau ulang tahun cukup alhamdulillah ya Allah, hari ini aku dilahirkan, ngopi. Syukurannya itu doang, boleh. Tapi giliran Nabi nggak bisa. Ajak teman, ajak keluarga, yuk kita makan nasi uduk di sana. Ngapain Pak? Ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Aku lebih dicintai. Nabi harus lebih utama. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti orang itu mencintai orang itu buktinya apa? Bu, apa bukti ibu cinta sama suami? Pak, apa bukti bapak cinta sama istri? Hah? Apa buktinya? Nafkah. Buktinya itu bapak ibu akan melakukan apa yang disukai oleh pasangannya dan tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh pasangannya. Itu bukti. Ya, bapak nggak suka kan ibunya jalan sama laki-laki lain, maka jangan Bu. Itu saya pernah ngasih nasihat sama pengantin baru. Ada pengantin baru di sini? Serius ada? Oh bapak kok pengantin baru tua, bukan baru, tapi baru tua, baru aja tua pengantin. Saya bilang kunci orang berumah tangga itu cuma satu. Lakukan yang hanya kamu yang bisa lakukan, dan kamu boleh memilih apa yang orang lain bisa lakukan. Yang hanya kamu yang bisa lakukan harus kamu lakukan, tapi yang bisa milih boleh lakukan, boleh enggak. Ibu masak harus enggak? Enggak, bisa beli, bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, bisa. Nyuci harus enggak? Enggak, ada laundry. Enggak harus. Ya. Tapi kalau bapaknya mau pergi, harus temenin enggak? Misalnya kita ditemenin, harus, daripada ditemenin. Itu kunci. Bu, nyusui anak harus gak? Enggak, bisa disusui. Bisa, Nabi Muhammad itu disusui. Nah kalau bapaknya minta nyusu, harus gak? Harus kok enggak. Berarti nyusu sama siapa? Maksudnya minta susu. Itu pokoknya kunci. Ya. Nah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sesuatu yang cuma kita yang bisa melakukan, yaitu apa? Berselawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu ketika ayat suatu saat Nabi itu sedang duduk bersama sahabat, lalu Nabi tersenyum. Nabi itu 2 kali tersenyum. Lagi diam terus Nabi senyum. Ditanya sama sahabat, ma'abhaka ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang membuat Anda tersenyum? Kata Nabi, baru saja turun ayat inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di kali lain kejadian yang sama, Nabi lagi diam, tiba-tiba Nabi tersenyum lebar, wajahnya tersenyum. Lalu sahabat bertanya, apa yang membuat Anda tersenyum lebar ya Rasulullah? Baru saja turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Jadi Nabi itu tersenyum ketika ayat itu turun.
Ketika ayat itu turun, Nabi tersenyum bahagia. Itu artinya apa? Setiap kali kita bersolawat, kita membahagiakan baginda Rasul Muhammad. Jadi Bu, kalau solawat Pak, itu yang dibayangkan di hadapan kita tersenyumnya beliau. Wajah beliau yang rupawan itu tersenyum. Nah itu salah satu atau satu-satunya cara yang tidak boleh kita lewatkan adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad. Ada yang bertanya, Pak, apa keistimewaan sholawat kepada Nabi dibandingkan dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam? Nabi Adam itu dapat penghormatan apa? Malaikat sujud. Ada dua jawabannya. Yang pertama, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu cuma sekali dan sudah selesai. Udah nggak sujud lagi malaikat, cuma sekali, waktu itu aja. Ya. Sementara sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai nanti terus abadal abidin, bukan sampai hari kiamat, terus selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fungsinya dua, sedang dan akan terus dilakukan. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima anugerah itu sampai selama-lamanya, abadal abidin. Yang kedua, waktu Nabi Adam dapat penghormatan sujud, yang sujud cuma malaikat. Tapi Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan sholawat dari Allah, dari malaikat, dari orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, baik itu manusia maupun jin, semuanya bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita dibaca sholawat bukan sunnah, wajib membaca sholawat setiap hari. Ambil sholawat yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sholawat sependek-pendeknya sallallahu ala Muhammad. Nanti diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Jangan ngomong sebanyak-banyaknya. 100 ya, 100. Kalau sebanyak-banyaknya nanti berapa? Nanti ngikuti nafsu. Baru segini udah selesai, udah enggak. 100, mau naikin lagi 200, naikin lagi 300, ya, sampai 1000, 10.000, jangan sebanyak-banyaknya. Nah, saya ulangi tadi bahwa kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita melakukan apa yang Nabi suka, apa yang Nabi senang. Nah, Nabi gembira, yang Nabi gembira nomor satunya kita membaca. Yang kedua, Nabi SAW itu suka, senang melakukan hal-hal yang maslahat. Apa? Maslahat itu rukunnya ada dua. Rukun maslahat. Tahu maslahatnya? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Maslahat itu satu akar kata. Sholah, baik. Lawannya sholah itu fasad. Lawannya maslahah itu mafsadah. Mafsadah itu kerusakan. Maslahah itu perbaikan-kebaikan.
soleh. Nah, Nabi itu senang kalau umatnya berbuat yang maslahah. Apa rukun maslahah? Rukun maslahah itu dua. Satu, daf'ud doror. Apa? Daf'ud doror. Ulangi. Ya, nanti kan mau cerita sama anaknya, sama ini. Tadi ngaji maulid itu isinya ini, gitu ya. Mudah-mudahan masuk telinga kanan, nyangkut, nggak bablas ke kuping kiri, lewat. Ya. Daf'ul doror. Apa itu daf'ul doror? Menolak bahaya. Nabi itu gak suka umatnya mendapatkan bahaya. Bahaya itu ada dua, bahaya dunia sama bahaya akhirat. Bahaya dunia itu apa? Ya, apa Pak? Bahaya dunia apa? Hah? Gak bisa makan. Terus tompes, kantong kempes, bukan bahaya. Iya bahaya. Jadi kanker, kantong kering, kecelakaan, musibah, dorong, pokoknya semua bahaya di dunia. Nah, paling bahayanya di dunia itu adalah jahil, tidakkah? Ya, paling bahaya di dunia adalah jahil. Kata ulama, ada syair dunia begini. Apa? Apa Bu? Fasadun kabirun alimun. Hah? Fasadun kabirun alimun. Apa? Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Alimun mutabattilu ya. Fasadun kabirun alimun mutahatiku. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Fasadun kabirun, kerusakan besar. Tadi masih ingat ya, lawannya maslahat apa? Mafsadah. Lawannya soleh, fasid. Lawannya sholah, fasadun. Fasadun kabirun, kerusakan besar. Alimun mutahaddiku, ada orang alim tapi rajin maksiat. Orang alim mabuk, orang alim nyolong, haji korupsi, alim mutahaddik, itu kerusakan besar. Tapi wa akbaru minhu, lebih besar kerusakannya dari yang ini adalah jahilun mutanassiku, orang bodoh yang beribadah gak pakai ilmu. Halo, alhamdulillah, ibu-ibu semuanya ngaji, berilmu, ibadahnya pakai ilmu. Jadi doror, rukun maslahat, daf'ul doror adalah menghilangkan bahaya. Dan bahaya yang paling besar adalah kebodohan. Maka kalau kita ngaku umatnya Nabi, kalau kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti sekolah boleh selesai, pesantren boleh selesai, tapi ngaji dan belajar gak boleh berhenti. Itu kata kiai saya yang dulu pesan, Kiai Haji Mustafa Bishri Gusmus, waktu ke Kerapia, beliau tulis di kertas, kita figura kertasnya. Sekolah boleh berhenti, belajar harus terus, tidak boleh berhenti.
Pesantren boleh 6 tahun, 12 tahun, selesai boleh. Tapi ngaji harus terus. Harus terus. Saya itu mau boyong, saya itu pesantren itu dari 88 sampai 2002. Berapa tahun? 14. Ya, 14 tahun pesantren. Pulang itu masih dipeseni sama kiai saya, Ki cari muhid. Kiai almarhum Kiai Abdul Muhid Abdul Fatah. Ki cari muhid di Jakarta, kamu ngaji sama dia. Ya. Sampai di Jakarta saya cari beliau ngaji, saya dari Karteksin ke Blok M naik motor subuh-subuh ngaji. Sampai kemudian beliau wafat. Karena sampai sekarang masih ngaji lagi, kadang ke Pekalongan, kadang ke Krapyak, ke Buntet ngaji. Jangan berhenti ngaji, jangan berhenti belajar. Kalau jadi umatnya Nabi Muhammad, dorong anak-anak kita untuk punya pengetahuan, ilmu nomor 1. Dan ini adalah yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang di antara orang-orang beriman. Kalau orang beriman yang diangkat beberapa saja. Tapi walladzina utul ilma darajat, orang yang punya ilmu diangkat semuanya. Apalagi orang itu udah iman, berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat apa artinya diangkat derajatnya? Maksudnya apa sih diangkat derajatnya itu? Halo. Ayo dimakan dulu Bu, biar enggak ini. Atau sudah dimakan? Saya itu suka bilang sama mahasiswa, kamu itu harus kenyang, tapi harus kenyangnya harus terukur. Karena mahasiswa itu kadang ya sama, saya juga dulu gitu. Kalau lapar ngamuk, ya kan? Lapar ngamuk ya. Giliran kenyang, bego. Kekenyangan Tuhan. Maksud diangkat derajatnya itu adalah kita bukan kemudian lebih tinggi daripada yang lain, bukan. Maksud diangkat derajatnya adalah kita semakin dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi orang berilmu itu tidaklah tambah apa-apa selain kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berilmu tapi tidak tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, celaka. Orang yang berilmu itu dia dinaikkan derajatnya supaya tambah dekat dengan Allah. Kok malah nggak dekat dengan Allah, malah korup. Wah, itu murka. Ya, bukan hanya marah. Nah ya, yang pertama sholawat, yang kedua kalau cinta sama Nabi berbuat maslahat. Rukun pertamanya maslahat, rukun doror. Apa artinya maslahat? Ngaji. Ya. Yang kedua, rukunnya maslahat itu adalah raf'ul haraj. Apa? Raf'ul haraj. Nih yang Nabawi. Apa namanya? Cahaya Nabawi. Judulnya sudah bagus tuh. Awas aja kalau nggak keluar cahaya Nabawinya. Iya. Kalau kelakuannya berbeda dengan cahaya Nabawi. Yang kedua, raf'ul haraj. Apa itu raf'ul haraj? Menghilangkan kesulitan. Nabi itu orangnya suka memudahkan kepada umatnya. Nabi sangat ingin mudah. Kita semua mudah. Maka akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu jangan mempersulit diri sendiri, apalagi orang lain. Kapan itu? Kata Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru. Bikin mudah, jangan bikin susah. Bikin mudah, jangan bikin susah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Jadi coba kalau setiap ngaji ada snack kan gembira kan? Tapi kalau ngaji udah diteraka-terakain, nggak ada snack, nggak usah datang.
Basyiru, beri kabar gembira. Kita itu syariatnya nggak ada yang boleh susah, nggak boleh. Sholat kakinya lagi sakit, maksa berdiri malah dosa. Duduk masih sakit, tiduran, nggak boleh. Kita itu melakukan apapun susah, nggak boleh. Harus gampang. Maka Nabi bilang, abridu biduh, sholat duhur tunggu dingin. Supaya kalau sholat kepanasan susah. Alhamdulillah kita dikasih tempat sholat, karpetnya empuk, ada AC, ya. Habis sholat dikasih ngaji, dikasih makan, alhamdulillah. Wah, itu mudah, itu namanya DKM-nya paham bahwa orang itu harus mempermudah orang lain, menggampangkan orang lain, jangan malah mempersulit. Ya, jadi maslahat itu rukunnya dua. Satu, menghilangkan bahaya. Bahaya yang utama adalah bahaya kebodohan. Kemudian menghilangkan kesulitan. Orang hidup itu harus mudah. Dan doror dan harus di sini, dua ini bukan hanya dunia, tapi akhirat. Nabi menghendaki kita nggak dapat bahaya akhirat, yaitu neraka. Nabi nggak ingin besok umatnya susah di akhirat, di kuburan susah. Kita di kuburan nanti susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang. Kenapa gampang? Karena satu, kita itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Cahaya Nagawi, jawab pertanyaan saya. Pakai mic salah satu. Udah. Apa pertanyaan pertama di kubur? Itu kan gak pernah ngaji di Al-Hidayah, jawabannya begitu. Kalau yang ngaji di Al-Hidayah berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, masuk sini, masuk. Dia ngaji dari luar, sini, agak masuk sini. Geser, ayo, bawa snacknya, nggak apa-apa. Ayo, sini, biar ngaji. Ayo semuanya, bawa snacknya, bawa minumnya. Bawa kopi, bawa kenyangan nanti bego. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang dikubur kemudian sendal yang mengantar sudah tidak terdengar, alias sudah pulang. Faja'ahul malakani, ada riwayat Imam Bukhari, fa'atahul malakani, datanglah dua malaikat. Fa'at'adahu, kemudian summa'at'adahu, kemudian dua malaikat ini mendudukkan si jenazah. Kamu namanya siapa? Iya, kamu Syifa. Besok, jangan besok, nanti kalau kamu mati, besok Senin. Senin bergerak mati. Nanti kalau kamu mati dikubur, kemudian yang ngantar udah pada pulang, teman-teman Cahaya Nagawi udah pada pulang, datang dua malaikat. Terus kamu gak dibiarin tidur, didudukin, summa at'adahu, summa yas'alani, kemudian keduanya bertanya. Apa pertanyaannya? Mada taqulu an hadzal rajuli Muhammadin? Apa yang mau kamu ucapkan tentang orang ini yang namanya Muhammad? Ini nabinya ada enggak? Ada ini. Maka apa kata Nabi? Fa'amal mu'minu, adapun orang mukmin, fayaqulu, dia akan menjawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Besok Syifa akan menjawab dengan gagah, ya elah kayak gini aja ditanyain. Dia itu nabi saya, utusan Allah, hamba Allah. Kita orang mukmin kan? Besok kita lantang menjawab itu. Alhamdulillah. Gampang gak?
Gampang, tenang aja, di surga apa kuburan gampang, kadang ngaji. Kalau nggak ngaji kan, jawab apa ya? Perasaan dulu pertanyaannya bocorannya makro buka. Oh ini beda. Nah kita udah siap ditanya makro buka, siap Rabbunallah. Ditanya maka taqulu an hadzal rajuli Muhammadin, bisa asyhadu annahu Abdullahi wa Rasuluhu. Ammal kafiru awil munafiqu. Adapun orang kafir atau orang munafik, saya qulu la adri, mereka jawab saya enggak tahu. Wah, udah disiksa sama mereka. Jadi kita itu dorornya, bahayanya itu akan dihilangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum masuk kubur, Bu, Ibu, orang sekarang tuh ada berapa macam? Lupa. Orang sekarang ada berapa macam? Sifat. Orang sekarang tuh cuma ada dua macam. Satu, wan-nazi'ati gharqa. Dua, wan-nasyitati, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras sehingga orang yang dicabut seperti orang yang tenggelam. Wan-nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan semangat gembira. Kenapa? Karena yang dicabut juga semangat gembira. Pilih yang nasyitati, pilih yang nashta apa yang gharqa? Nashta. Cuma ada dua. Nah kita itu besok nashta. Kenapa nashta? Kenapa besok kita dicabut nyawanya ringan, enak? Besok nih Bapak Ibu matinya senyum. Kenapa? Karena waktu Nabi Muhammad SAW diambil ruhnya oleh malaikat Israel, ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi nanya, wahai Israel, seperti inikah sakitnya sakaratul maut? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini yang teringan yang pernah saya lakukan. Ini yang paling ringan. Lalu apa Nabi bilang? Nabi bilang, "Thaqil alayya wa khaffif ala ummati." Ya Allah, bilang sama Allah, beratkan untukku, ringankan untuk umatku. Thaqil alayya wa khaffif ala ummati, thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Kedengarannya ummati, ummati, ummati. Lengkapnya, thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Tuh, kalau ngaji Al-Hidayah lengkap. Kalau di luar sana cuma ummati, ummati, ummati doang ya. Itu artinya apa? Nabi udah tanggung, udah menanggung sakitnya sakarat, beratnya sakarat, dia tanggung sama Nabi. Buat saya aja. Makanya Nabi mengerak waktu sakit itu, keringatnya keluar di sini. Dia menanggung sakaratnya kita semua besok sakaratnya ringan. Allahumma alhamdulillah. Nah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menghilangkan dharar, menghilangkan haraj, kesulitan, menghilangkan buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka tugas kita juga begitu. Jangan sampai kita memberi bahaya kepada orang lain. Awas, naik motor gak boleh ugal-ugalan. Bu, kalau mau belok kanan, sennya kanan. Jangan lupa dimatiin kalau udah belok. Belok masih aja. Itu boror, itu berbahaya buat yang di belakang. Ya, harus jangan bikin orang susah. Saya bilang sama mahasiswa santri di rumah, parkir motor jangan ngalangin orang lewat. Itu nyusahin orang. Umat Nabi Muhammad itu gak suka nyusahin orang. Gak suka. Ya. Kalau makanan
jauh, usahain deketin. Ngambilnya enak ya. Udah ya. 1 baca sholawat, 2 berbuat maslahah, 3 yang dicintai oleh baginda. Cuma 5 nih. Cukup gak waktunya? Saya punya kitab, namanya judul kitabnya Madza yuhibbur rasulu wa ma yakrahu. Apa yang Rasul cinta, apa yang Rasul suka, dan apa yang Rasul gak suka. 600 halaman segini. Kalau dibacain ya seminggu kita ngaji kayaknya kelar. Nah, jadi diringkas saja, jadi 5. Ya. Yang ketiga, yang Nabi suka adalah Nabi melaksanakan perintah Allah, takwa. Sampai-sampai Nabi bilang di Haji Wada itu, Nabi bilang apa? Gak ada beda antara yang Arab dengan yang Ajam, antara yang putih dengan yang hitam. Gak ada bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kenapa kok berbuat maslahat lebih dulu daripada berbuat takwa? Karena orang itu jadi manusia dulu. Nabi itu jadi manusia dulu, baru diangkat jadi nabi. Jadi nabi itu dikenal baik, memang orangnya baik sebelum jadi nabi. Jadi kita itu jadi manusia dulu yang benar. Nah, makanya tadi urutannya maslahat dulu, baru takwa. Nah, melaksanakan perintah Allah nomor 1-nya adalah sholat. Pastikan sholat kita, sholat 5 waktu kita, sholat 5 waktu suami calon ini, yang ini istri, anak. Kadang-kadang suka apa ya? Suka permisif, suka ngebiarin. Ibu suaminya sakit, subuh gak dibangunin, siang gak diingetin. Alasannya apa? Kasihan Nabi sakit. Salah. Gak ada tuh sakit jadi alasan gak sholat, gak ada. Dia gak sholat itu cuma 2. 1, lupa. 3, ketiduran. Ya dia mau mati baru sholat. Tapi ini jadi apa? Gak ada alasan buat kita yang bapak-bapak, anaknya yang laki-laki itu gak semua tuh gak ada alasan. Selama nyawa masih dikandung badan, akal masih sehat. Kalau perempuan kan ada haid, ada nifas. Tapi dalam keadaan suci, sakit diingetin harus sholat. Pak, udah waktunya sholat. Meskipun gak di awal waktu gak apa-apa. Ayo sholat. Itu takwa kita kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Cara menjauhi larangan Allah itu gimana? Udah, begitu kita melaksanakan perintah Allah, mengkonsumsi yang halal, berarti kita tidak maksiat. Dan saya sering bilang, kan, ibu makan apa tadi ibu? Kuenya? Pastel. Nah, apa hukumnya makan pastel? Ibadah apa maksiat? Kenapa ibadah? Bukan maulid, karena itu halal. Karena kita nggak pilih makan yang haram. Minum kopi dapat pahala nggak? Banget. Udah halal, enak, ya kan? Jadi yang penting kita itu tidak maksiat, berarti kita ibadah. Nongkrong di pos ronda, ibadah apa maksiat? Ibadah dia. Kenapa? Dia nggak nongkrong di diskotik, nggak nongkrong di judi sabung ayam, nggak nyawer biduan. Iya, biduan disawer, yang di rumah nggak pernah disawer. Masya Allah. Ya, sholat. Dan pokoknya yang kedua, pelaksanaan perintah Allah adalah tidak maksiat. Dan 3, takwa. Sholawat, kemudian maslahat, lalu takwa. Yang keempat, Nabi itu suka membaca Al-Quran. Nabi itu senang dirinya adalah Al-Quran. Maka lazimkan
lazimkan kita dan anak kita satu rumah membaca Al-Quran. Dan saya sarankan baca Qurannya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dikit tapi tiap hari itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak setiap hari. Anak Cahaya Nabawi baca Qurannya seminggu sekali, sebulan sekali, atau Ramadan doang. Kalau nggak tiap hari baca Quran, ganti nama, jangan Cahaya Nabawi. Iya, cahaya apa kan? Oh, Cahaya Nabawi harus setiap hari baca Quran, setengah halaman aja, yang penting baca. Yang penting baca. Jangan sampai dalam satu hari kita nggak membaca Al-Quran. 3 hari nggak baca Quran, kata Nabi SAW, hatinya mati. 3 hari nggak baca Quran mati. Ini udah sebulan nggak baca Quran. Jadi keliru kalau kita sholawatan banyak tapi nggak baca Quran, itu keliru. Quran harus dibaca. Wirid utama kita adalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Nanti dilanjut dengan ngajinya, lalu memahami isinya dan seterusnya. Yang kelima, yang terakhir, yang Nabi suka, Bapak Ibu, itu ini level paling tingginya. Nah, Nabi suka itu adalah menyenangkan orang lain. Idkhalus surur. Dalam sejumlah hadis Nabi itu suka orang lain itu senang. Kalau tadi maslahat itu sekedarnya saja, kalau ini enggak, bikin orang senang. Misal, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis lain, "Falyukrim jar." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Kalau tadi yang maslahat tadi itu kalau tamu datang kita sediain air putih, itu belum memuliakan. Memuliakan itu kita harus sediakan apa yang dia suka. Iya. Pak Tri sukanya apa? Minuman. Kopi apa teh? Lebih suka teh daripada kopi. Maka ketika Pak Tri datang, saya sediakan teh. Tehnya mau teh hijau, teh hitam, teh. Itu namanya memuliakan. Jangan Pak Tri datang ke rumah Bapak Ibu disediakan air putih, itu namanya nggak memuliakan. Cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kalau misalnya misal saya datang ke rumah ibu, suka saya apa? Es kopi kenangan mantan tanpa gula. Contoh, kalau saya datang ke rumah, apa? Es kopi kenangan mantan tanpa gula. Tinggal catat itu bagian potensial. Ini udah bagus. Ini udah bagus. Tapi kata Nabi, "Falyukrim dhaifah." Muliakan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga, muliakan. Suruh memuliakan. Di hadis yang lain, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama setelah faraid, setelah fardu-fardu, setelah sholat, puasa, zakat, haji, apa yang paling utama?" Kata Nabi SAW, "Kamu kamu membahagiakan saudara kamu walau biwajhi talqin, meskipun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah talqin yang menggembirakan." Orang, Pak, kita lagi senang, lagi happy, ketemu orang mukanya ditekuk, cemberut, berubah kita tuh, yang jadinya senang tadi berubah. Ini orang kenapa sih? Kenapa saya cemberut berubah? Ya kan? Ada orang lagi susah, utang banyak, cicilan banyak, udah jatuh tempo, anak ampun, suami error. Ngelihat orang datang Ariel Peter Pan senyum sama ibu, lupa tuh semua. Kenapa? Biwajhil talqin, wajah yang menyenangkan, sederhana.
Maka kita itu dikasih oleh Nabi SAW bukan hanya bukan hanya ucapan harus baik, perbuatan harus baik, tapi penampilan juga harus baik. Kata Nabi SAW, innakum qadimuna ala ikhwanikum, kalian bakalan ketemu sama saudara-saudara kalian. Fa-ahsinu rihalakum wa ahsinu libasakum. Bikin cakep, bikin cantik kendaraan kalian. Motornya udah dicuci belum? Buluk, nah berarti gak nabawi. Cahayanya cahaya setan. Kalau Nabi bilang bikin cantik kendaraan kalian, kalau perlu dipoles sampai mengkilat. Iya. Yang kedua, wa ahsinu libasakum, bikin cantik pakaian kalian. Yang cakep pakai bajunya. Nah, ibu-ibu nih, ada hijau, merah, kuning, kelabu, merah muda dan jadi Nabi SAW itu senang orang lain itu secara sederhana melihat kita dia gembira. Jadi nomor satu menggembirakan orang lain itu apa? Ya bikin orang melihat kita senang. Yang kedua, perbuatannya kita kasih sesuatu. Orang kalau dikasih pasti senang. Pasti senang. Kalau dikasih yang enak-enak pasti senang. Nah yang ketiga, doakan. Doakan. Kata Nabi SAW, doa yang mustajab, di antara doa yang mustajab adalah an-dhahrin ghaibin. Orangnya yang didoakan gak tahu. Ya, Bapak malam-malam doa, ya Allah, itu ada jamaah saya, teman saya ngaji di Al-Hidayah, duda ya Allah, kasihan, deketin jodoh. Iya, dia tak doain dirinya, tapi doain orang lain. Jangan Bapak doa sendiri. Doain orang lain. Itu adalah bagian dari kita menggembirakan. Nah, termasuk yang menggembirakan kita itu apa? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Di akhirat itu ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita bersedekah untuk orang lain, itu nanti di akhirat kita akan mendapatkan, atau orang itu akan mendapatkan, loh, kok saya dapat ini dari mana? Itu dari saudara kamu yang itu dari saudara kamu yang itu. Jadi kita semua membahagiakan orang berdasarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, baca sholawat. Dua, berbuat maslahat. Tiga, takwa. Empat, baca Quran. Lima, menggembirakan orang lain. Insya Allah kalau lima ini dijalanin semua, hidupnya aman, tentram, sejahtera, dunia akhir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna natawassalu ilaika bijari habibikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina hadhihi ya Allah. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allah ini manfaat rezeki yang halal barakah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi habibika Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina hadhihi ya Allah. Allahumma inna natawajjahu ilaika bijari habibika Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya Nabiyyur Rahmah inna natawajjahu bika ila Allah lituqda bihi fashaffiqhu fina. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله